Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, selamat tahun baru buat semuanya aja, buat kalian semuanya yang sudah nge-DM, sudah ngechat, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang belum memasuki balas, minta maaf ya karena memang sibuk banget. Tapi terima kasih, mudah-mudahan pokoknya tahun 2025 ini kita mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terhambat di tahun 2024 semuanya terlaksana di tahun ini. Dan yang pasti kita semakin bahagia karena kita pastinya nambah umur, semakin bahagia, semakin sehat. Nah, tapi dengan kesehatan itu juga kita harus berupaya untuk menjaga body kita, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan yang sangat bagus kemarin itu dari Momi Susanti. Katanya begini. Madam, bagaimana dengan tahun 2025? Apakah makin baik dengan situasi politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia saat ini? Oke, kita mau lihat yuk daripada kita ini memprediksi artis-artis kalian, tetapi kalian mesti mesti tahu apa yang dilakukan di tahun 2025 ini, yang mana itu lambangnya atau sionya itu ada di ular kayu ya. Nah, kita harus tahu nih ular kayu itu apa, sifatnya bagaimana. Karena believe it or not, itu pasti akan mempengaruhi behave dari orang-orang atau masyarakat di sebuah situasi dan kondisi yang saat ini. Ingat, kartu tarot itu atau nasib manusia itu tidak ditentukan melalui kartu-kartu ini, bukan. Tetapi kartu tarot adalah kartu energi yang bisa membaca situasi kondisi yang terjadi. Ya, yang kalian nggak suka dengan kartu tarot dan apalah ya, kalian boleh skip video ini begitu. Halo semuanya, apa kabar? Mbak Yanti, halo cantik. Selamat tahun baru 2025. Semoga sehat, panjang umur, dan makin sukses ya, Madam. Iya, terima kasih. Doa yang terbaik juga buat kalian semua. Tahu nggak sih, semalam itu Madam Suki ya, sehabis keliling keluar gitu kan, keluar terus melihat indahnya firework gitu kan, terus ya ada juga orang yang nggak hati-hati ya, ada banyak orang yang do stupid gitu loh, dan ya itulah kita udah berhati-hati tapi mungkin ada orang yang merayakannya itu dengan yang tidak berpikir gitu ya. Jadi kemarin tuh tadi malam tuh ada jedar gitu kan. Nah, nggak tahu apanya itu ya, baloknya atau apa itu kesini ya. Untung ya lenganku itu masih utuh gitu. Dan I'm fine gitu kan. Masih sakit sih sampai sekarang. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu mereka membuangnya itu tidak melihat. Nah, itulah. Oke, tapi anyway Manam Suki tadi malam juga habis berdoa ya kan, terus ngelihat kartunya ada kartu sukses, itu ngebuat aku seneng banget sih ya. Oke deh, semoga kalian juga sukses semuanya ya. Nah, jadi gini, ular kayu itu sifatnya bagaimana? Nah, kita belum masuk ke inian ya, apa yang ditanyakan oleh Mam Susanti. Oke. Ular kayu itu sifatnya adalah fleksibel ya, dia adalah hewan yang fleksibel begitu dan kreatif ya, juga berorientasi pada sebuah pertumbuhan ya. Ular kayu juga sifatnya adalah memiliki sebuah sifat yang harmoni dan inovasi. Jadi buat kalian yang mempunyai kreativitas, kalian mungkin seorang artis ya, atau seniman. Seniman itu artis ya. Karena Madam Suki ini kebetulan seniman banget ya.
Eh, Terus kalian pokoknya yang mempunyai ide-ide yang luar biasa. Pokoknya kalian semuanya yang mempunyai talenta di tahun 2025 ini akan banyak hal-hal yang baik, positif yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Karena tahun 2025 ini si ular kayu ini semua kreativitas akan dihargai oleh masyarakat gitu ya. Karena kan kreativitas itu kan tidak memandang dari sisi-sisi yang dia adalah seorang apa, dia dari orang bagaimana. As long as kreativitasnya itu membuat masyarakat itu tertawa, itu pasti akan menjadi sorotan dan akan dihargai ya. Oke, seperti itu. Tapi tahun 2025 ini di ular kayu, kalian juga harus hati-hati ya, harus hati-hati. Pentingnya sebuah perencanaan yang benar-benar matang. Terus kemudian sebelum kalian membuat sebuah keputusan yang besar harus benar-benar dipertimbangkan ya. Itu ular kayu karena ketika kalian membuat sebuah keputusan yang tidak baik atau kurang matang, resikonya akan besar ya. Jadi waspada buat kalian yang mau misalkan kerjasama sama orang ini itu kalian tidak tahu atau mungkin mereka karena gini ya, kalian tahu ular ya, ular itu simbolnya adalah manipulatif ya. Jadi kalian mesti ngerti dan paham bagaimana kalau kalian misalkan terjun dalam sebuah bisnis dengan orang yang tidak kalian kenal, sebaiknya kalian berdoa dulu ya, sholat, berdoa, semoga Tuhan itu menjauhkan kalian dari orang-orang yang manipulatif ya. Terus mungkin kalian bisa datang sama Madam Suki kalau kalian percaya. Karena ada loh banyak juga ya orang-orang yang Madam Suki aku ada ini nih, ada ini, orang ini baik banget. Terus dia sudah menunjukkan hasilnya gini gitu. Tapi setelah saya mau join katanya. Join berapa ratus juta, 200 juta, 100 juta ya. Kemudian Madam Suki datang ke Madam Suki dan dengan hanya membayar yang tidak sebesar itu tentu saja. Kalian tahu kan ya menu-menunya seperti ada di restoran ya. Nah, setelah itu Manasuki mengatakan kayaknya enggak deh. Karena seperti ini dan semuanya terbukti. Ya, alangkah lebih baiknya jika itu kan kalau kita misalkan hal itu terbukti kan berarti menyelamatkan uang kalian. Ya kan? Oke, seperti itu. Nah, oke, without any further ado, kita mau lihat nih, seperti yang ditanyakan oleh Mom. Oh iya, video ini kita mau bersambung ya, karena ini kan Manasuki memberikan sebuah hal yang baik tentang apa tentang si ular kayu ini. Tetapi nanti video yang berikutnya adalah si ular kayu ini ternyata mempunyai sifat yang negatif juga. Yang tadi adalah sifat positif ya. Daripada Manasuki ini memprediksi tentang tahun 2025 ada kejadian ini, kejadian itu, ada pesawat ini, ada itu, ada ini. Aduh, takut ya. Manasuki datang untuk kalian akan memberikan kabar-kabar yang bahagia saja ya, yang bisa membuat kreativitas kalian terpacu, yang bisa membuat kalian tertawa, yang membuat kalian bahagia. Setuju? Ya, setuju. Oke, jadi kita minta izin dulu ya. Ininya mana sih? Pentungnya hilang. Udahlah pakai ini aja ya. Oke? Madam Sugi mohon izin ya untuk pada semesta karena melihat apakah kondisi Indonesia tahun 2025 apakah makin baik atau bagaimana. Kalau itu nggak apa-apa karena kan di sini kita akan mengetahui tentang sebuah karir atau pekerjaan di Indonesia bagaimana, keuangan di Indonesia bagaimana, kesehatan, kesejahteraan masyarakat di Indonesia bagaimana, hubungan manusia bagaimana, ya kan? Karena tahun 2024 terlalu banyak hal yang terjadi yang tidak baik, ya kita di sini waspada aja apa yang harus kita hindarin, apa yang harus kita waspadain di tahun 2025 agar perjalanan tahun 2025 ini kita selamat. Amin. Amin. Oke, kita masuk ke pembacaan reading. Ya.
Bagaimanakah situasi Indonesia di tahun 2025? Ini adalah general reading ya. General reading itu artinya adalah pembacaan keseluruhan yang Madam Suki baca. Kalau fun reading biasanya Madam Suki membaca untuk artis-artis yang kalian puja-puji ya. Puja-puji. Oke. Kalau deep reading, kalian masih datang sendiri ke Madam Suki dan itu sifatnya berbayar. Understand? Understand. Oke. Tahun 2025. Bagaimanakah kondisinya di tahun 2025? Oke. Dilambangkan oleh magician. Oke. Queen of Pentacles, Ten of Pentacles. Masalah keuangan masih mempelopori Indonesia, ya. Oke. Keuangan, ya. Keuangan masih banyak menjadi sebuah kendala dalam masyarakat kita, ya. Kita tahu ya, Indonesia ini kan kita melihat banyak sekali kepincangan, tepatnya ketidakadilan ya, di mana orang-orang kecil juga sulit untuk meminta sebuah keadilan ya. Kita tahu ada orang-orang yang mengambil keuntungan ya dengan sangat banyak sekali, triliun ya. Nggak bisa kita mungkin orang-orang seperti kita ini nggak ngerti uang berapa triliun itu bentuknya bagaimana, ya kan? Tetapi kita juga tahu hukuman yang mereka dapatkan juga bagaimana. Dan ini masih luar biasa. Kayaknya korupsi di Indonesia sangat tidak mudah diberantas. Kenapa? Karena hukumnya masih ya seperti itulah. Bagaimana? How can I say? Kalian sudah ngerti sendiri. Ya? Jadi keuangan di Indonesia masih sangat tidak bisa kita harapkan. Masih ya, masih belum bisa. Ya, Happy New Year semuanya. Suara Madam Suki bagus kan ya? Bagus ya, makanya tadi aku periksa mic-nya. Oke. Jadi keuangan di Indonesia masih memprihatinkan dalam arti begini, yang kaya makin kaya, yang miskin ya begitu aja. Tapi ada sebuah kesempatan dan kabar yang baik untuk kalian yang mempunyai kreativitas yang seperti tadi Madam Suki katakan, berkreativitaslah karena masyarakat akan sangat menghargai kreativitas kita, karena buat masyarakat sekarang itu adalah apa yang membuat mereka tertawa, apa yang membuat mereka bahagia, itu yang mereka hargai. Itu bagus, itu adalah kabar yang bagus. Jadi buat kalian yang mempunyai inovatif, ya orangnya yang mempunyai kreativitas tinggi, lakukan. Karena kalian akan mendapatkan uang dari situ. Ya, jangan berhenti. Dan tahun 2025 ini sesuai dengan sifatnya ular kayu, kalian dituntut untuk menjadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Itu saja. Karena dari situ kalian akan mempunyai uang. Buat orang-orang kaya ya yang mempunyai power, kalian nggak usah khawatir karena kalian pasti masih punya uang banyak. Ya, beda dengan kita-kita. Ya. Jadi magician ini menggambarkan ayo kita memacu diri kita. Jangan pemalu. Karena ular kayu bukan untuk orang-orang pemalu. Ya, tapi untuk orang-orang yang bekerja keras dan mempunyai motivasi dan mempunyai kreativitas tinggi. Ya, itu tahun 2025. Oke, apalagi yang mau diinikan? Sesuai pertanyaannya. Apakah makin membaik katanya? Dibilang baik, dibilang nggak baik, itu depends on dari kalian. Karena Tuhan dan semesta itu kan memberikan kita pilihan. Dibilang baik ya depends on you, dibilang jelek ya depends on you. Begitu ya. Tapi untuk orang yang berkreativitas dan inovatif, selamat. Kalian akan sukses tahun ini.
Ya, bagaimana dengan situasi politik, Madam? Bagaimana dengan situasi politiknya? Kita lihat situasi politik tahun 2025 Indonesia. Oke, lihat tangannya seperti ini, ya. Queen of Wands, politik. The Fool, oke. The Hangman, kartu ini kurang bagus, ya. Jadi buat suasana untuk suasana politik, so that's why kalau kalian tahu, kalau Manasuki ada di sosial media, paling nggak suka ngomongin politik, paling nggak suka ngomongin agama, karena dua hal itu memicu peperangan, ya. Baik untukmu, nggak baik buat nggak baik untukmu, nggak baik juga untukmu. Begitu aja deh, ya. Jadi dua hal itu yang harus kita hindarin, ya. Tapi untuk orang-orang baik, kalian mesti memang harus mengikuti politik, ya. Karena kalau kalian orang-orang baik di Indonesia tidak maju untuk berpolitik, eman-eman, ya sayang, karena Indonesia nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang jahat yang berpolitik. Itu. Situasi politik masih belum menentu, ya, dan masih membuat kita belum memiliki sebuah harapan yang kita inginkan untuk situasi politik, ya. Jadi saran Madam Suki, ayo orang-orang baik di Indonesia berpolitiklah, majulah kalian, ada di untuk apa ya, untuk mempunyai kursi, ya. Karena jika tidak, ya itu tadi yang aku katakan, ya. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan sebenarnya aku sudah katakan tadi ekonominya yang di depan tadi. Oke, nggak usah dijawab lagi. Terus apa yang harus dihindari di tahun 2025, Madam Suki? Apa yang harus dihindari di tahun 2025? General reading. Emosional, ya. Gangguan emosional buat kalian, hindari konflik, ya. Tetapi lebih kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sudah pasti. Belajar spiritual, karena ketika kalian tahu jati diri kalian, kalian bisa terhindar dari sifat ular itu kan manipulatif. Sifat ular itu kan berpura-pura. Nah, jadi kalian harus benar-benar tahu siapa, apa, yang mana, orang yang tulus atau tidak tulus. Berhati-hati tahun ini. Tapi ular juga, ular kayu juga kreatif tadi, ya, inovatif. Oke, itu hal yang perlu kalian dorong dalam diri kalian. Tetapi kalian juga mesti harus mewaspadai, susah juga bahasa Indonesia, ya. Harus waspada dengan orang-orang yang manipulatif dan membuat gangguan-gangguan emosional kalian menjadi hindari aja lah pokoknya. Hindari, ya. Kalian harus menghindari orang-orang yang manipulatif dan memanfaatkan kalian. Ya, kalau enggak kalian bisa gila. Ya. Daftar ODGJ nanti bertambah, ya. Apalagi yang harus dihindari? Kalian harus mempunyai pondasi yang kuat, agama kalian, keyakinan kalian, ya. Semua agama bertujuan baik. Tidak ada satupun agama yang bertujuan tidak baik. Jadi respect each other, toleransi, dan kalian ikuti saja pondasi agama kalian diperkuat. Oke? Oke. Apalagi? Berhati-hati menggunakan uang kalian. Ya, karena tahun ini uang akan banyak berhamburan, tetapi kalian tidak tahu manfaatnya apa. Berbelanja dengan ini, dengan istilahnya jangan sampai tergelincir, ya. Kalau misalkan kalian, Madam, aku ini punya gangguan, ya lebih baik gangguan pikiran, ya lebih baik kalian datang aja ke psikolog, kan itu lebih bermanfaat.
daripada kalian jajan di sini, di toko ini, nanti delivery datang gini gitu, tagihan pusing. Sesungguhnya semua itu hanyalah ilusi ya. Barang-barang kita punya itu ilusi. Kadang-kadang Madam Suki juga berpikir gini, iya ya, ini waktunya kayaknya aku tuh untuk belajar apa ya, eh, minimalis gitu loh. Apa yang barang yang kita punya itu minimalis, yang nggak kita perlukan kita buang, atau kita berikan, atau kita jual, ya. Oke, berhati-hati karena kalian akan tahun ini menjadi orang-orang yang boros. Tapi uang-uang itu ternyata apa yang kalian keluarkan itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lebih baik kalian gunakan uang itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalkan kita perlu healing, ya, healing ke kemana terserah, ya. Healing itu bukan jalan-jalan loh. Banyak orang yang jalan-jalan kemana, ke Eropa, ke sini, pulang ke rumah mereka stres lagi karena it's not real healing. Healing yang sesungguhnya adalah ketika kalian mempunyai sebuah trauma masa lalu, trauma masa kecil, inner child kalian, sembuhkanlah itu. Itulah healing yang sebenarnya. Datangilah orang-orang apa ya, psikolog, ya. Datangilah orang-orang yang terapis, yang bisa menyembuhkan batin kalian. Atau mungkin datang ke Manasuki kalau kalian juga mungkin percaya. Oke, itu aja yang bisa Manasuki berikan kisi-kisinya mengenai tahun 2025. Nanti kita sambung lagi. Ya, kalian punya pertanyaan untuk tahun ini akan Manasuki buatkan videonya nanti kapan-kapan kalau Manasuki ada waktu. Halo Mbak Lestari. Selamat siang. Oh, dari Hong Kong. Aduh, apa kabar Hong Kong? Halo Nanas, kabar semua, pokoknya kabar kalian baik-baik semuanya ya. Di tahun ini semuanya kalian bahagia dan sukses. Ingat kalau kalian punya uang, sisihkan untuk semesta membantu orang-orang yang mungkin kurang beruntung ya. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki dan itu berbayar ya. Dan buat kalian yang mempunyai luka-luka batin, hal-hal yang belum beres atau mungkin ingin sebuah solusi yang baik, silakan mengikuti program pakai cahaya. Program pakai cahaya itu apa? Tanyakan aja nanti setelah kalian konsultasi reading yang berbayar. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Manusuki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.